Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan yang dalam belas kasihan-Nya selalu menyertai kehidupan kita hingga hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 31 ayat 14 sampai 30. Dan saya beri tema komitmen dan konsisten mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop ini mencatat peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Israel, yaitu saat Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan penerus kepemimpinannya dan mengingatkan bangsa Israel akan komitmen mereka terhadap perjanjiannya dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis sebuah nyanyian dan mengajarkannya kepada orang-orang Israel. Dan menariknya, nyanyian ini merupakan nyanyian peringatan yang bertujuan memperingatkan umatnya agar berhati-hati dengan karakter mereka yang cenderung melupakan Allah dan berpaling kepada ilah-ilah palsu. Dengan kata lain, ini adalah peringatan terhadap kemerosotan iman umat Tuhan. Di dalam ayat 16 sampai 18 menegaskan bahwa orang-orang Israel akan mengikuti jejak nenek moyangnya, sehingga murka Allah akan menimpa umatnya dengan berbagai malapetaka dan kesusahan. Allah akan menyembunyikan wajahnya kepada bangsa Israel. Saudara, ini artinya Allah tidak lagi menyertai orang-orang Israel. Bahkan di dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa Israel kelak akan berpaling dari Allah. Mereka akan mengingkari perjanjiannya, dan oleh karena itu pula mereka akan menerima ganjaran kemurkaan Allah dan berbagai malapetaka lainnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, melalui nyanyian ini menjadi pengingat sekaligus saksi bahwa jika suatu saat mereka hidup di dalam pembuangan dan penderitaan, itu semua terjadi semata-mata karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Ulangan 31 ayat 14 sampai 30 sesungguhnya berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan dan tanggung jawab sebagai umatnya. Baik Musa, Yosua, dan juga generasi orang-orang Israel meski waspada dan menghindari dari kejatuhan dalam ketidaksetiaan. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini, saudara-saudara? Pertama, komitmen kita di dalam mengikut Tuhan harus diperbaharui secara terus-menerus sepanjang kita mengiring Tuhan hingga akhir hidup. Dan kesetiaan kepada Tuhan membutuhkan pengingat yang terus-menerus, yaitu firman Tuhan. Tuhan tahu bahwa kecenderungan manusia adalah melupakan apa yang telah Tuhan perintahkan. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan agar hukumnya ditulis dan disimpan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita juga perlu pengingat yang terus-menerus untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah itu melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, persekutuan dengan sesama, atau melalui nyanyian dan doa. Semua itu adalah sarana yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan yang setia. Hal kedua yang dapat kita pelajari yaitu kita harus mewariskan iman kepada anak cucu dan turunan kita. Bagaimana caranya? Dengan cara mengingatkan dan mengajarkan firman Tuhan itu kepada mereka. Hendaknya saudara dan saya menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup yang akan menuntun kita, anak-anak kita, dan juga turunan kita selanjutnya untuk menjadi orang-orang percaya yang akan hidup berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, sadarilah bahwa mewariskan iman adalah tanggung jawab kita bersama. Ingatlah, nyanyian ini bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk pemimpin, tetapi untuk seluruh umat Israel. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa iman kita diwariskan dengan benar kepada generasi berikutnya. Ini bisa berarti mendidik anak-anak kita dalam iman, mengajarkan mereka nilai-nilai kekristenan, dan memberi mereka teladan yang baik dalam hidup sehari-hari. Turunan kita dapat menjadi saksi-saksi yang akan hidup memuliakan Tuhan. Mereka akan menyaksikan Tuhan juga kepada generasi berikutnya. Dan itu adalah tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya perenungan yang singkat ini boleh menolong kita untuk menghidupi firman-Nya. Amin.